Kalau itu nggak usah, nggak apa-apa. Harus tak ini aja, tak jelaskan aja nih soal ini. Ya, nggak apa-apa, tak jelaskan. Baik adik-adik, ini tadi dari hostnya lupa untuk kita Widya Iswara bisa share screen. Saya tidak perlu share screen ya adik-adik, saya jelaskan saja ya. Karena sebetulnya ini sudah ada pada kelas besar di OMOC ya. Jadi untuk Latsar CPNS ini sebelum saya jelasin tentang nomenklatur Latsar ya. Adik-adik ini sekarang sudah menurut saya lebih beruntung dalam artian produk adik-adik itu nanti akan bisa dipakai diterapkan ya. Karena dulu zaman saya namanya belum Latsar, namanya prajabatan ya. Prajabatan itu 14 hari langsung. Hasilnya kami membuat apa semacam makalah begitu adik-adik ya. Makalah kira-kira macam makalah kira-kira apa yang ingin kami perbuat gitu ya. Tetapi itu ternyata saja. Setelah itu dikumpulkan, udah selesai, ditumpuk gitu ya. Nggak ada implementasinya seperti apa. Tetapi adik-adik yang sekarang lebih beruntung ya. Nah, setelah saya kembali lagi dulu ke prajabatan. Setelah peraturan dari lembaga administrasi negara terkait dengan prajabatan itu sudah tidak diberlakukan lagi, nomenklaturnya berubah menjadi diklat prajabatan. Tetap ada kata-kata prajabatan, tetapi pola baru. Nah, pola baru itu seperti yang sekarang adik-adik ikuti. Artinya ada on, ya, on itu seperti ini ya. Kita langsung begini, walaupun saat itu tidak ada ketemu lewat Zoom kayak begini ya. Langsung klasikal, ketemu tatap muka secara langsung. Kemudian ada off-nya, nanti adik-adik melaksanakan atau mengimplementasikan aktualisasinya. Kemudian ada on lagi, mempertanggungjawabkan hasil dari implementasi atau aktualisasi tadi ke seminar laporan aktualisasi. Itu kurikulum di Diklat Prajabatan Pola Baru. Tapi ternyata setelah bergeser ke sini, akhirnya berganti lagi. Tidak Prajabatan Pola Baru, tetapi berganti nomenklatur menjadi di Latsar CPNS, pelatihan dasar CPNS. Yang itu peraturannya juga kita masih ikut di peraturan negara yang nomor 10 tahun 2021 yang kemudian di breakdown ke keputusan Keplannya nomor 13 dan nomor 14 terkait apa namanya kurikulum dan pedoman pelaksanaan Latsar CPNS. Nah, itu sejarahnya ya supaya adik-adik nanti bisa. Kenapa saya sampaikan bahwa adik-adik lebih beruntung yang sekarang dengan adanya apa namanya pola ataupun desain kurikulum yang disusun oleh lembaga administrasi negara sekarang, karena adik-adik memiliki kesempatan untuk bisa eksplor, bisa menuangkan ide-ide, kreasi dan inovasi adik-adik pada rancangan aktualisasinya. Jadi adik-adik tidak hanya sebatas menuangkan itu di dalam sebuah kertas sendiri, tetapi adik-adik memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikannya, gitu. Nah, kalau sudah diaktualisasikan harapannya apa-apa yang sudah adik-adik munculkan ide-ide itu nanti akan bisa dirasakan kebermanfaatannya oleh siapa? Tentu oleh pengguna layanan kita. Nah, gitu ya. Harapannya seperti itu. Nah, kalau misalkan hanya sekedar kertas kerja sendiri saja, mungkin kita akan agak kesulitan gitu adik-adik ya. Gimana kita bisa explore gitu ya. Misalnya kita bisa istilahnya apa ya? Memainkan peran kita ya. Tapi sekarang ada perluasan seperti itu. Baik, sebelum saya jelaskan agenda per agenda, ini 1031. Langkah baiknya tak kenal maka tak sayang ya adik-adik ya. Sebelum masuk saya jelaskan agenda per agenda. Mungkin kita kenalan dulu ya. Kan saya sudah tahu daftar nama adik-adik semuanya di angkatan 2 ini ada 10 orang. Tapi saya akan
belum kenal satu persatu ya. Dari saya dulu, saya Hikmatul Afiah, Widya Iswara Ahli Madya dari Balai Diklat Keagamaan Semarang. Yang sebelumnya saya bertugas sebagai Widya Iswara juga di Balai Diklat Keagamaan Denpasar ya. S1 saya di Administrasi Negara FISIP Universitas Diponegoro Semarang tahun 92, lulus 96, kemudian saya melanjutkan S2 Perencanaan Pembangunan di Universitas Andalas Padang, sekarang sedang menempuh pendidikan S3 kembali lagi ke Universitas Diponegoro Semarang adik-adik ya. Semoga segera selesai. Namanya itu untuk ini ya, sejarah pendidikan sudah memiliki 2 putri ya, yang satunya sudah lulus di Undip juga, insya Allah akan wisuda di November nanti. Yang kedua masih kuliah semester 5 di Malang. Itu adik-adik, mungkin itu perkenalan singkat saya. Sekarang mungkin karena ini sudah ada ya nama adik-adik semuanya, mungkin urut nanti dari Mbak Kurotul, silahkan nanti memperkenalkan diri, nama panggilan, kemudian dari instansi mana, mungkin pengadilan tinggi atau pengadilan negeri mana, berikutnya jabatannya ya, jabatannya sebagai analis perkara atau sebagai apa ya kalau di Mahkamah Agung ya. Itu saja, kita manfaatkan waktu kita yang sedikit ini sebelum saya jelaskan terkait dengan agenda sampai dengan gagasan untuk adik-adik semuanya. Monggo silahkan kita mulai dari Mbak Kurotul. Silakan. Diri. Baik, terima kasih buat Ibu. Sebelumnya selamat warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman. Nama saya Kurotul Kebumen. Teman-teman bisa panggil saya Kebumen. Saya dari Pengadilan Agama Kebumen. Untuk sekarang sama seperti teman-teman, Klarek Analis Perkara Peradilan. Untuk katanya di panitera bagian permohonan. Itu saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurotul, panggilannya memang Kurotul gitu ya? Panggilannya Uyun, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Uyun dari PA Kebumen ya. Jabatan sebagai analis perkara peradilan. Oke, selamat bergabung. Sehat dan semoga. Terima kasih. Berikutnya Mbak Renara. Ya, benar. Wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Renata Trisya Raminta, biasa dipanggil Rere. Saya berasal dari Jogja, Pengadilan Negeri Karanganyar. Untuk jabatan sama seperti teman-teman peradilan, tepatnya sebagai kepanitraan hukum di Pengadilan Negeri. Ibu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Rere ya dari PN Karanganyar sebagai analis perkara peradilan. Kayaknya sinyalnya gangguan. Baik, kita lanjutkan adik-adik ya Mbak Rere. Kemudian berikutnya ke Mbak Rani. Mbak Rani, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Reni Eka Setianingrum, biasa dipanggil Reni. Saat ini ditempatkan di Pengadilan Negeri Klaten, ditempatkan di Kepanitraan Muda Hukum dengan jabatan analis perkara peradilan. Salam kenal. Baik, terima kasih Mbak Reni dari PN Klaten ya sebagai analis perkara peradilan. Selamat bergabung, sehat dan semangat selalu ya. Baik, terima kasih Ibu. Salam. Baik, berikutnya kita Mbak
Mbak Rere sudah ini lagi ya. Tadi sempat ini ya Mbak sinyalnya ya. Ya, oke nggak apa-apa Mbak. Oke, sudah masuk. Mas Rian, ya? Oh, Rian. Oke, dari Pengadilan PN Semarang. Oh, Pengadilan Tinggi Semarang sebagai analis. Baik, terima kasih Mas Rian, selamat bergabung. Semangat dan sehat selalu tentunya ya. Kita lanjutkan ke Mas Rifki. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rifki Irfanullah, dipanggil Irfan, asal Sarker Pengadilan Negeri Banjarnegara, ditempatkan di Paniteraan Pidana dan jabatan sebagai analis perkara peradilan. Salam kenal semuanya, salam kenal Ibu. Baik, terima kasih Mas Irfan ya. Mas Irfan tadi dari mana? Pengadilan? PN Banjarnegara. Banjarnegara. Oke. Jabatan sebagai analis perkara peradilan. Baik, selamat bergabung Mas Irfan. Terima kasih Ibu. Semangat sehat selalu. Kita lanjut ke Mas Rizal Hakim. Silakan. Belum ada ya? Mas Rizal Hakim belum masuk. Kita lanjut ke Mas Sandi. Izin Ibu, suara saya terdengar jelas Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nima, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sandi Nurantama, biasa dipanggil Sandi. Saat ini saya ditempatkan di Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Agama Kendal dengan jabatan analis perkara peradilan. Salam kenal semua, sukses selalu untuk kita semua. Amin. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Mas Sandi dari PN Kendal sebagai analis perkara. PA Kendal Bu, Pengadilan Agama Kendal. PA ya, PA ya. Ya. Sorry, PA Kendal. Baik. Dulu PA itu gabung jadi satu di Kementerian Agama ya. Oh iya Bu. Memisahkan diri, tetapi kami masih bersaudara. Baik adik-adik, Mas Sandi semangat dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke Mas Sulistiono. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu dan teman-teman, saya Sulistiono, saya dipanggil Sulis biasanya Bu. Saya sama Mas Sandi, saya ditempatkan di Pengadilan Agama Kendal pada jabatan APT analis perkara peradilan. Itu Ibu mungkin. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Suli, selamat bergabung ya, sama dengan Mas Sandi dari PN Kendal sebagai analis perkara peradilan. Kalau dari satu kantor ada 2 orang enak tuh, nanti bisa diskusi ya. Apalagi satu kelas ya, bisa diskusi tugasnya bisa ganti-gantian ya. Betul Ibu. Oke, baik adik-adik, kita lanjutkan, masih ada 2 bahkan 3 ya. Mungkin ada yang bisa menghubungi Mas Rizal ya. Mas Rizalnya soalnya belum masuk. Tadi sinyal hilang Bu. Oh, tak pikir kamu hilang Mas ya. Iya. Oh, Mas, nggak ada tapi tak panggil. Ya wes, sekarang Mas Rizal sih. Mas Rizal dulu. Nama saya perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Rizal Hakim Prihadi.
Saya Mas, panggilannya. Rizal, panggilannya Rizal, penempatan di Pengadilan Agama Jepara. Oke. Posisinya sebagai analis perkara peradilan. Rumahnya Banyumanik, Bu. Tidak perlu ya, Bu. Oke. Rumahmu Banyumanik toh, Mas? Iya, Bu. Oh, aslinya Mas Rizal di Banyumanik. Banyumaniknya mana? Grafika, Bu. Belakang pemancingan Risana itu, Bu. Oh, gitu. Berarti dekat kantor Baridiklat Semarang juga ya? Iya, dekat, Bu. Oh, emang asli Banyumanik ya, Mas Rizal ya? Ada aslinya Kendal, Bu. Setelah menikah baru ke Banyumanik. Oh, udah menikah toh? Cilik kok menikah. Nah, ini udah lolosnya udah 30 ke atas, Bu. Apa-apa, Mas Rizal. Ya, Bu. Terima kasih. Gimana? Kamu di Jepara Iya, Bu. tugasmu, di Banyumanik. Istrimu tinggal di Iya, di Banyumanik. Banyumanik, Bu. Kerja di Semarang soalnya, Bu. Jadi LDM sementara. Oh, terus Mas Rizal di Jepara apa? Kos, Kos Bu. apa gimana, Kos, Mas? Bu. Di sini ada kos-kosan. Oh ya, oke, sudah nggak apa-apa, dinikmati saja ya. Siap, Bu. Dinikmati, Hidup itu disyukuri. perjuangan ya, Mas Iya, ya. Bu. Ya. Perjuangan dan pilihan, karena Mas Rizal udah milih untuk menjadi pegawai negeri yang kemudian ditempatkan di Jepara ya. Jadi tetap kita harus komitmen ya dengan pilihan kita ya, adik-adik ya. Iya, Bu. Baik, oke. Terima kasih Mas Rizal. Selamat bergabung, sehat dan tetap semangat ya Mas ya. Walaupun Banyumanik Jepara Siap, Bu. ya. 3 jam, Bu. Ya. Oke, kita lanjutkan adik-adik sekarang ke Mbak Winda. Mbak Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar merdu Mbak, serak-serak basah. Perkenalkan, nama saya Winda Sari, bisa dipanggil dengan Winda. Tempat ini saya di Pengadilan Agama Cilacap di Kepaniteraan Muda Permohonan. Mungkin itu saya, Bu. Oke, Mbak Winda ya. Iya, Ibu. Mbak Winda tadi dari mana Mbak? Ininya. Dari Pengadilan Agama Cilacap, Ibu. Cilacap ya. Jabatannya sama ya, APP ya Mbak. Iya, betul, Bu. Baik, terima kasih Mbak Winda dari Cilacap sebagai analis perkara peradilan. Baik adik-adik, ini adik-adik itu kan apa namanya di jabatan analis perkara peradilan. Nah, jabatan itu nanti masuk di jabatan apa? Itu nanti kita di agenda ketiga ya, nanti akan kita jelaskan ya. Apakah di pelaksana, fungsional atau apa gitu ya, supaya nanti adik-adik lebih jauh mengenal tentang jabatan-jabatan dalam Undang-Undang ASN ya. Kita masuk di posisi yang mana. Baik. Yang terakhir Mas Yendri, silakan Mas. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama Yandri Saputra dari Pengadilan Agama analis perkara peradilan pada Penetraan Muda Hukum. Terima kasih. Namanya Yendri, ya. Yandri panggilannya. Oke, baik. Terima kasih Mas Yendri, selamat bergabung, sehat dan semangat. Baik adik-adik, kita lanjutkan. Ini waktu kita nggak banyak, ini kayaknya udah bisa share screen juga. Dan kesiapsiagaan bela negara. Isi-isi materi ini tentunya adik-adik sudah pelajari itu di MOOC ya. Nah, adik-adik sudah mengikuti atau lulus di tahapan self learning ya. Nah, maka pada saat e-learning yang dengan kita sekarang ini, di agenda 1 ini, karena nanti kita hanya ada 2 kali sinkronus atau tatap muka di Zoom, maka saya akan mengarahkan adik-adik nanti untuk output dari agenda
adik-adik sudah bisa mengidentifikasi isu, kemudian menganalisis isu-isu tersebut menggunakan alat analisis atau pisau analisis yang bisa memakai APKL ataupun USG, sehingga adik-adik sudah bisa menghasilkan satu core isu terpilih, gitu ya. Kenapa harus di agenda 1? Kok cepet banget, Bu? Di agenda 1 kita sudah mulai membuat rancangan. Ini bukan menyusun rancangan ya, tetapi ini adalah cikal bakalnya nanti adik-adik menyusun rancangan. Jadi ini kita masih istilahnya warming up gitu ya, pemanasan ya. Yang mana di dalam agenda 1 nanti ini di penugasannya adik-adik sudah mulai diarahkan bagaimana untuk memilih core isu atau isu yang terpilih untuk kita angkat itu sebagai rancangan aktualisasi. Jadi lebih awal. Nanti proses untuk pembuatan lebih utuh rancangan aktualisasi adik-adik itu bagaimana template-nya, ya, formatnya seperti apa, ya, itu nanti akan diberikan oleh coach-nya masing-masing pada saat agenda 4. Di agenda 4, nanti adik-adik akan ada 3 kali sinkronus untuk bisa coaching dengan coach-nya masing-masing. Nah, kembali ke agenda 1. Di agenda 1, masing-masing adik-adik saya sarankan ya, dan ini penting untuk adik-adik bisa sudah mulai menjalin hubungan yang baik, building report dengan siapa? Atasan adik-adik ya, dengan atasan adik-adik. Meskipun apakah nanti atasan adik-adik itu akan menjadi atasan langsungnya ya, atasan langsung adik-adik, apakah terlepas dari atasan langsung adik-adik itu nanti akan menjadi mentor adik-adik atau tidak pada penyusunan rancangan aktualisasi dan juga laporan aktualisasi. Kenapa harus menjalin hubungan yang baik dengan mentor? Karena mentor atau atasan langsung adik-adik itu nanti adalah berperan untuk memberikan dukungan, ya, dukungan untuk rancangan aktualisasi yang akan adik-adik angkat. Paham sampai di sini? Ya. Nah, ketika misalkan adik-adik di agenda 1, nanti adik-adik sudah mengumpulkan, ya, mendapatkan data-data terkait isu-isu yang terjadi di tempat tugas adik-adik. Bu, saya nemuin banyak sekali, Bu, isunya, Bu. Banyak sekali problem di tempat tugas saya. Ada lebih dari 5. Tidak apa-apa, ya, bagus. Dan ingat, untuk membuat analisis identifikasi isu, biasanya kita mulai dengan kalimat-kalimat yang negatif. Contohnya apa? Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknologi informasi. Masih kurangnya atau belum maksimalnya, belum adanya sarana prasarana di bagian bla bla bla. Misalkan seperti itu ya. Atau kira-kira apa lagi adik-adik? Kurangnya disiplin warga binaan, misalkan ya, pemasyarakatan disebutkan lokusnya, misalkan di PN bla bla bla, misalkan gitu ya. Atau apa ya adik-adik? Ya pokoknya terkait dengan isu-isu yang terjadi di ini ya. Kemudian, maaf ya, saya salah tadi ya. Saya ini apa kecampur sama ini peserta lasar dari mana Kumham ya, karena mereka kan ini ada warga binaan di lapasnya ya. Gitu. Kalau Mahkamah Agung kan nggak urusan sama ini ya warga binaan ya, jadi ya. Sorry ya salah. Karena ini kita juga sedang membimbing adik-adik yang dari Kumham. Baik. Kemudian, nah itu ya, jadi dimulai dari kalimat-kalimat yang negatif ya. Akan banyak sekali nanti adik-adik temukan. Kumpulin itu, identifikasi. Maka nanti analisis itu menggunakan analisis yang kita sediakan ya. Oke, itu di agenda 1. Nah, agenda 2 itu adalah nilai-nilai berakhlak ya.
Ada 7 nilai. Berakhlak itu dari mulai berorientasi pelayanan sampai kolaboratif K yang terakhir. Apa kaitannya ini dengan rancangan aktualisasi adik-adik? Nilai-nilai ini nanti akan masuk di dalam matriks ya. Bagaimana keterkaitan ketujuh core value berakhlak ini dengan kegiatan-kegiatan yang nanti adik-adik tuangkan itu untuk memecahkan isu terpilih di dalam matriks rancangan aktualisasi. Nah, sampai di sini mungkin kalau masih bingung nanti tidak perlu bingung ya, karena nanti akan ada pembimbingan, ada coaching ya. Terus template bagaimana adik-adik menyusun rancangan aktualisasi, insya Allah itu nanti juga akan diberikan oleh coachnya masing-masing. Jadi tidak perlu khawatir ya. Kemudian kita lanjutkan di agenda yang ketiga. Agenda ketiga ada 2 materi ya, 2 mata pelatihan, yaitu Smart ASN dan juga Manajemen ASN ya. Kalau dulu itu ada 3 ya, pada Prajabatan Pola Baru ada 3 materi adik-adik ya. 3 materi itu sudah disarikan itu ya istilahnya, manajemen ASN itu tetap. Kemudian saat itu ada pelayanan publik dan satu lagi ada WOG atau Whole of Government. Tapi sekarang di agenda ketiga ini kita hanya ada 2 materi, manajemen ASN dan Smart ASN. Terus kemana larinya pelayanan publik? Maka pelayanan publik itu di merger ya, digabung dengan core value berakhlak masuk dalam berorientasi pelayanan. Sementara WOG Whole of Government itu karena inti dari WOG adalah kolaborasi, maka dia masuk ke dalam core value yang kolaboratif. Gitu ya, itu ceritanya ya. Barangkali nanti ada yang bertanya, adik-adik bisa menjelaskan. Nah, di agenda 4-nya itu adalah agenda yang mana nanti isinya itu terkait dengan penyusunan rancangan aktualisasi, adik-adik ada pembimbingan atau coaching gitu ya. Kemudian ada seminar rancangan aktualisasi. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya masuk untuk menjelaskan penugasan pada asinkronus. Sudah jelas semuanya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jika tidak ada, adik-adik, kita lanjutkan untuk penugasan ya. Penugasan nanti ada individu dan ada kelompok. Saya sudah setting itu di Collabshare. Bentar. Saya stop share dulu. Saya coba tampilkan untuk yang penugasan ya, adik-adik ya. Penugasan-penugasan ini itu nanti akan ada batas waktu pengumpulannya, tetapi itu jangan dijadikan beban ya. Anggap nikmati saja step by step ini ya adik-adik ya. Insya Allah nanti semuanya badai pasti berlalu ya. Ini kan tahapan-tahapan adik-adik di dalam mengikuti Laksar CPNS ini. Tugas hari pertama, agenda 1 hari pertama. Apa namanya di kelas ini ketua kelasnya siapa? Sudah ada yang ditunjuk sebagai ketua kelas belum? Nanti kalau tidak ada pilih sendiri ya siapa ketua kelas di kelompok kita ya. Kemudian buat grup WA ya. Untuk apa?
Nah, ketua grup WA itu nanti untuk wadah kita berdiskusi di kelompok ini ya, karena nanti sampai seminar aktualisasi, rancangan aktualisasi sampai seminar laporan aktualisasi, nanti kita akan terus koordinasi di kelompok kita ini yang ber-10 orang ini ya adik-adik ya. Jadi perlu adanya grup WhatsApp. Yang kedua, kenapa harus ada kelompok? Paling tidak ketua kelompok, paling tidak ketua kelompok nanti yang bisa mengkoordinir ya anggota di kelompok kita ini di kelompok 4 ya, angkatan kedua kelompok 4, setidaknya misalkan ada apa namanya, mungkin penugasan-penugasan atau apa seperti itu ya adik-adik ya, yang mungkin perlu dibahas bareng-bareng. Nah, intinya perlu ada ketua kelompok dan perlu ada grup WA. Nah, biasanya saya di dalam penugasan ketika ada yang mengumpulkan tugas mungkin salah rumahnya ya, harusnya tugas individu salah ke kelompok, atau mungkin harusnya tugas individu hari pertama, agenda pertama hari pertama, salah di agenda kedua misalkan gitu ya. Seperti itu nanti akan saya informasikan melalui grup WhatsApp. Atau mungkin ada penugasan yang kita tidak bisa melihat ya, atau tidak bisa dibuka gitu, nanti akan kita informasikan melalui grup WhatsApp. Baik. Saya jelaskan untuk yang tugas pertama. Tugas pertama adik-adik nanti, karena kita itu di agenda 1 tadi ada 3 materi ya. Yang pertama materi Wasbang dan nilai bela negara, yang kedua analisis isu, yang ketiga adalah kesiapsiagaan. Di materi pertama terkait dengan Wasbang dan bela negara, adik-adik diminta untuk mencari satu kasus yang terkait ada hubungannya dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, kasus itu mau diapain nantinya? Silahkan kasus itu dianalisis ya menggunakan nilai-nilai bela negara. Ya, biasanya dalam satu kasus itu akan ada aktor yang berperan di dalamnya ya. Apakah aktornya itu tunggal atau berbanyak aktor? Nah, maka adik-adik tugasnya adalah bagaimana peran-peran aktor itu terkait penerapan nilai bela negara. Nah, nilai bela negaranya itu apa saja? 1, cinta tanah air dan bangsa. Nilai cinta tanah air dan bangsa ini punya indikator. Indikatornya salah satunya mencintai produk dalam negeri. Yang kedua bisa jadi mengikuti hadir pada upacara-upacara hari besar. Gitu. Nah, indikator-indikator inilah untuk mengukur nilai cinta tanah air dan bangsa. Dan masih banyak indikator yang lainnya terkait nilai cinta tanah air dan bangsa. Bu, gimana kalau dalam satu kasus itu tidak mencakup keseluruhan nilai bela negara ini? Tidak apa-apa. Kalau misalkan hanya 2 nilai saja, misalkan nilai sadar berbangsa dan bernegara atau cinta tanah air dan bangsa, ya silakan 2 itu yang adik-adik uraikan. Begitu ya. Tetapi kalau bisa kita kaitkan dengan 3 nilai, 4 nilai gitu misalkan. Dengan rela berkorban, Bu, kayaknya kasus ini aktornya itu rela dia berkorban, Bu, untuk bangsa dan negara. Apa indikatornya? Nah, silakan dijelaskan. Gitu ya. Paham sampai di sini? Jika adik-adik jika kurang jelas boleh ya tanya ya. Nah, nanti silahkan itu ditulis di dalam apa namanya kertas ampas spasi 1,5 Arial fontnya 11. Terus di submit atau di upload ke Collabjar, boleh disepakati saja mau pakai Word atau PDF. PDF juga boleh ya, di PDF kan, atau karena tidak terlalu banyak ya mungkin ya paling 2 halaman atau berapa, adik-adik pakai format Word juga nggak apa-apa. Pengumpulannya kapan? Nanti malam, karena ini tugas individu. Saya yakin adik-adik bisa mengerjakan ini dengan cepat dan baik ya. Ini terkait tugas yang individu, yang mana adik-adik harus masing-masing upload supaya kami Widya Iswara bisa memberikan penilaian di Collabjar ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya close. Kita masuk yang tugas kelompok ya. Yang untuk tugas kelompok adik-adik, untuk berikutnya, jika ada penugasan pada saat asinkronus, yang mana saya nanti akan mengupload penugasan di sana, ketika adik-adik ada yang kurang jelas, maka diskusi kita adalah di grup WhatsApp ya.
Silakan adik-adik jika ada yang kurang jelas nanti kita diskusikan di grup WA. Bentar, saya cari yang tugas hari kedua. Hari ke-1, hari ke-1. Tugas yang kedua adalah membuat video. Video apa yang dibuat adik-adik? Ini. Silakan bikin video secara kelompok. Bu, kelompoknya siapa aja? Di Collabjar sudah saya setting ya. Anggota kelompok dan ketua kelompoknya ya. Nah, bikin video terkait Wasbang dan aktualisasi nilai bela negara. Ini tidak harus adik-adik sendiri yang berperan di dalam video tersebut ya. Apalagi adik-adik juga berjauhan gitu ya. Walaupun teknologi insya Allah bisa saja ya. Tetapi saya lebih mudah, simpel, kalau misalkan adik-adik sendiri tidak berperan, maka silakan boleh potongan-potongan dari video yang sudah ada, dikemas ulang, diediting, begitu ya. Sehingga menjadi tampilan yang bagus dari video tentang Wasbang dan bela negara. Tuh. Nah, maksimal durasinya itu 3 menit. Pertanyaannya, Bu, kalau misalkan lebih dari 3 menit gimana? Ya nggak apa-apa ya, lebih-lebih dikit gitu ya. Maksudnya kan nggak persis tepat 3 menit gitu ya, adik-adik ya, tidak masalah ya. Kemudian nanti nggak perlu videonya yang diupload ke Collabjar, tetapi silakan adik-adik upload itu ke YouTube, ambil linknya, URL-nya, itulah nanti yang adik-adik tempel di Word, kemudian di PDF-kan. Nah, itu yang dikirim ke Collabjar. Batasnya kapan? Karena membuat video takutnya adik-adik kalau misalkan nanti malam saya minta untuk upload belum selesai, maka di hari besoknya ya. Silakan dikumpulkan di hari besoknya. Bu, kami kan berjauhan, terus gimana nanti cara bikin videonya? Anak-anak muda itu sekarang gampang ya. Mereka lebih mudah, silahkan diatur. Mungkin nanti Mbak Linda, udah aku bagian ini idenya ya, nanti videonya tentang apa, gini-gini. Kemudian nanti Mas Yendri, ya udah aku nanti yang bagian apa editingnya itu. Terus kemudian Mas Rizal bagian apanya? Mas Rizal bagian upload, enak air. Upload Mas Bu. Aku enak teman Mas. Tuh, silakan nanti pembagian tugasnya itu dibicarakan lah ya. Karena nanti adik-adik akan selalu ada tugas seperti ini dan mungkin bisa jadi anggota kelompoknya nanti berganti-ganti ya. Supaya nanti bisa kenal satu dan yang lainnya. Nggak kenal kalau Mas Rizal, terus ya bosen ya. Nanti bisa kenal dengan yang lain. Baik, adik-adik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yes, ya. Baik, saya stop share. Nah, jadi di hari kedua besok itu tidak ada pembelajaran secara sinkronus. Jadi besok kita tidak ada tatap muka via Zoom seperti ini. Tetapi walaupun tidak ada tatap muka, adik-adik tetap ada penugasan karena besok ada materi asinkronus ya kalau tidak salah berapa 10 CP atau berapa. Maka nanti silakan buka Collabjar-nya, ada tugas apa dari Bu Nikmatul untuk adik-adik semuanya ya. Karena akan selalu ada penugasan. Tapi nggak usah khawatir, yang penting adik-adik bisa mengerjakan penugasan tersebut dengan baik. Insya Allah lulus ya, laksarnya ya. Bikin rancangan aktualisasi, ojo nggak bikin rancangan ya. Kalau nggak bikin rancangan, nggak bisa ujian, nggak lulus nanti ya. Jadi ikuti step by step-nya, ikuti dengan hati yang ikhlas gitu ya, Mas Rizal ya, ojo menggerutu gitu ya. Ikuti dengan hati yang ikhlas. Nanti nggak akan rasa adik-adik nyaman aja, adik-adik akan merasa enjoy, comfort gitu ya. Dengan adanya penugasan-penugasan itu. Ojo kepeksa. Ini tugasnya adik-adik itu sudah tak peringan loh ya. Ini kalau dari Kumham itu tugas adik-adik ini udah ringan ini ya. Tidak tiap hari adik-adik bikin learning journal ya gitu. Kalau di Kumham itu bikin sampai kelengar. Oke, itu ya. Baik, nanti silakan dipilih ketua kelompoknya ya, atau mungkin Mas Sandi atau siapa, silakan adik-adik yang adik-adik nanti bisa mengkoordinir ya di kelas kita ini. Ini ada
Yang cowok-cowok ada banyak ya. Mas Sandi, Mas Rifki, Mas Pian, Mas Yentri, Mas Rizal, gitu ya. Mas Rizal dijadikan ketua, aku ditinggalin yang Jeporo. Kalau yang ini, yang mbak-mbaknya cukup jadi pengikut ya, sekretaris atau bendahara yang pegang duitnya ya, duitnya ciwi-ciwi maksudnya ya. Tuh. Gitu ya adik-adik ya. Baik, sudah jam kita sampai 11.15 ya, sudah selesai ya. Hari ini saya harus megang 4 kelas ya, jadi selesai nanti buka lagi, selesai buka lagi ya. Terima kasih sebelumnya atas perhatian adik-adik semuanya. Jangan malu bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Jika ada yang kurang jelas, silakan kita, kalau adik-adik malu-malu ngobrol di Zoom begini, boleh nanti melalui grup WA ya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita akan ketemu lagi via Zoom seperti ini di hari Rabu ya. Di hari Rabu agak banyak 3 JP. Silakan mengerjakan tugas masing-masing dengan baik, upload sesuai dengan waktu yang tertera di kolom chat. Kita akhiri pembelajaran kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Semangat pagi. Terima kasih, Bu. Pagi, yes. Luar biasa. Yes. Luar biasa. Belum semuanya on, kita ulang sekali lagi adik-adik. Semangat. Mikrofonnya dibuka semua ya. Semangat pagi. Yes. Oke, baik adik-adik luar biasa. Semoga lulus dengan baik. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Saya Liv. Silakan melanjutkan aktivitas berikutnya adik-adik ya. Sampai ketemu lagi. Salam sehat dan semangat. Terima kasih, Bu. Oke, Jud, saya langsung keluar ya, Liv ya. Oke, monggo Ibu. Ya. Untuk peserta yang lain masuk ke main room dulu ya, karena tadi Bu Jenny menyampaikan masing-masing peserta. Jadi ketua kelasnya siapa teman-teman? Mas Mas Rizal Sulit. Jangan saya yang lebih senior aja, lebih senior aja. Ya, Bu. Yang muda. Ayo yang senior pengalaman hidup. boleh juga Mas Andi. Senior itu kata lain dari tua ya. Iya, sebenarnya. Kalau diperhalus kayaknya. Iya. Lebih bijaksana. Kasihan senior ini masih mikir rumah tangga dulu juga.